Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning everybody. We meet again today. Inshallah we are always under Allah blessed and His merciful. So we still can stand here in the world regarding to the pandemic that is always spreading all over the world. Oke, murid-muridku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan topik kita yang beberapa waktu lalu telah kita bahas tentang kenampakan alam. Hari ini Mister akan membahas tentang kenampakan alam perairan dan pemanfaatannya bagi umat manusia. Oke, mari kita mulai dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang senantiasa digenangi air. Meskipun kadang-kadang ada yang surut, ada yang kebanjiran, ya, tetapi kata kuncinya yang dimaksud dengan kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang senantiasa digenangi oleh air. All over water. Contoh dari kenampakan alam perairan yang pertama, danau. Apa sih yang dimaksud dengan danau? Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi oleh air. Danau adanya di daratan, tetapi karena dia berbentuk cekungan yang luas, terus digenangi oleh air karena sifatnya air kan mengisi tempat-tempat yang kosong. Nah, mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Cekungan adalah salah satu tempat yang rendah, sehingga ketika air hujan turun, cekungan ini bisa menampung air dalam volume yang sangat banyak. Cekungan ini disebut danau. Contoh danau yang ada di Indonesia adalah Danau Toba. Masih banyak yang lain, cuma Danau Toba adalah salah satu danau yang sangat terkenal di Indonesia karena danau ini danau terluas, ya, di Indonesia khususnya. Oke. Danau terbentuk ada yang melalui proses alamiah seperti gunung meletus, gempa bumi, bahkan ada juga danau yang terbentuk karena jatuhnya meteor dari langit. Nah, ini yang danau terbentuk dari proses alamiah. Ada juga danau yang buatan. Contohnya waduk. Itu kategori mana? Danau. Setu-setu, ya, banyak sekali. Ada setu Babakan, ada setu Pengasinan, setu Cobrek, ada setu Ibu dan lain-lain sebagainya. Digali oleh pemerintah untuk dijadikan daerah resapan air, supaya ketika terjadi hujan lebat, ya, airnya mengalir ke danau-danau tersebut sehingga tidak terjadi banjir. Danau terbagi menjadi dua karena diakibatkan proses alamiah tadi. Ada danau vulkanik
danau yang terbentuk karena terjadinya letusan gunung. Gunung meletus dan menyisakan cekungan, jadilah dia menyimpan air dan disebut oleh kita semua sebagai danau. Ada juga yang namanya danau tektonik. Danau tektonik ini terjadi karena getaran gempa yang sangat besar sehingga membuat bumi terpecah. Ketika turun hujan, kemasukan air dan jadilah danau vulkanik dan danau tektonik. Manfaat danau bagi masyarakat. Yang pertama, danau bisa digunakan untuk budidaya ikan. Kalau kalian sering main-main ke danau-danau, ke setu-setu, itu masyarakat sekitar menggunakan semacam jaring untuk membudidayakan ikan. Ada budidaya ikan air tawar seperti emas, tawes, mujair, gurame, dan lain-lain. Ada juga yang digunakan untuk budidaya ikan hias seperti ikan cupang, ikan koi, ikan melati, ya, dan masih banyak jenis ikan yang lainnya. Yang kedua, sarana olahraga dayung dan kano. Biasanya ini digunakan di danau-danau yang lebih besar. Jadi oleh pemerintah daerah untuk meramaikan danau tersebut diadakanlah olahraga air seperti lomba dayung dan lomba kano. Selain itu digunakan juga untuk objek wisata air. Biasanya ada permainan bebek-bebekan mengelilingi wilayah danau berapa putaran. Ada juga yang menggunakan perahu-perahu kecil dan lain-lain sebagainya. Selain itu, danau juga digunakan untuk irigasi persawahan. Sawah-sawah di sekitar danau dialiri oleh air melalui aliran irigasi yang berasal dari danau, karena danau kan menyimpan banyak air. Ketika sawah butuh air, maka dibukalah pintu airnya oleh pihak yang berwenang sehingga air mengalir ke sawah-sawah masyarakat dan terbantu untuk pembudidayaan atau penanaman padi serta kebutuhan pokok yang lainnya. Oke, yang kedua, kenampakan perairan adalah laut. Kalian pasti ya sudah melihat laut, baik melalui televisi, baik datang langsung ya untuk berenang, untuk mandi, untuk rekreasi ke laut. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan laut? Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, pulau atau benua yang satu dengan yang lainnya. Laut ini kumpulan air asin yang memisahkan antara pulau. Pulau Sumatera dipisahkan oleh laut dengan Pulau Jawa. Pulau Kalimantan dipisahkan oleh air laut dengan Pulau Sulawesi. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dipisahkan oleh air laut atau lautan dengan Pulau Papua. Luas, ya, luas sekali. Lautan yang sangat luas disebut samudra. Kita tidak bisa melihat pulau di ujung mata kita memandang, tidak akan ketemu pulau karena saking luasnya. Lautan yang memisahkan antara dua pulau disebut selat. Ada selat Sunda, ada selat Karimata, ada selat Malaka dan lain-lain. Sebagian besar permukaan bumi adalah lautan.
Jadi lebih luas wilayah lautan dibandingkan wilayah daratan yang nampak di permukaan bumi kita. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautannya lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Indonesia itu menurut buku yang bisa baca luasnya sekitar 5 juta kilometer lebih. Tetapi sebagian besarnya adalah lautan, adalah perairan, bukan daratan. Oleh karena itu Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Kenapa? Karena wilayah laut Indonesia lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan Indonesia. Manfaat laut. Yang pertama, laut merupakan tempat nelayan untuk mencari ikan. Otomatis nggak mungkin ada nelayan yang mencari ikan di pegunungan. Yang ketemu adalah daun teh, stroberi. Nelayan mencari ikan pasti di lautan, ya. Karena laut adalah tempat berkembang biaknya ikan, dari mulai ikan terkecil sampai ikan terbesar. Yang kedua, sumber makanan laut. Ikan-ikan di lautan pasti mencari makanannya di laut. Mereka saling makan satu sama lain. Namanya rantai makanan. Misalkan ikan kecil dimakan oleh ikan yang sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar dimakan lagi oleh ikan yang sangat besar. Seperti itu. Ya, itu namanya rantai makanan. Yang ketiga, sarana transportasi dan perdagangan. Kalau kita melakukan perjalanan ke luar negeri, otomatis kita akan lewat yang namanya lautan. Ya. Untuk sampai ke Amerika, untuk sampai ke Afrika, kita melewati lautan dulu. Baik kita menggunakan pesawat maupun kita menggunakan kapal, pasti kita akan melewati lautan karena jaraknya sangat jauh. Begitu juga perdagangan. Indonesia melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Negara lain pun melakukan perdagangan dengan negara Indonesia atau negara di wilayah-wilayah sekitar Indonesia. Akan melewati yang namanya laut terlebih dahulu. Yang berikutnya, lautan juga digunakan sebagai objek wisata seperti snorkeling dan diving, olahraga air. Mister pernah waktu itu di Pulau Tidung, ya, di Pulau Tidung bersama guru-guru yang lain ikut olahraga snorkeling. Berikutnya, manfaat laut adalah tempat untuk penambangan minyak bumi. Di tengah-tengah laut biasanya ada tuh, ya, untuk menambang minyak bumi dari bawah laut, disedot, diolah, jadilah aftur untuk pesawat terbang, jadi solar untuk mesin diesel, jadi bensin, pertalite, premium, pertamax, itu semua adalah minyak bumi yang dihasilkan dari penambangan yang ada di wilayah laut maupun ada di wilayah daratan. Penampakan alam perairan berikutnya adalah rawa. Kalian pasti sudah pernah melihat rawa, ya, baik melalui media sosial ataupun kalian lihat secara langsung melalui mata kepala terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan rawa? Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Rawa biasanya terletak di sekitar daerah aliran sungai atau di dekat daerah pantai, ya. Pertemuan antara air laut dengan sungai. Oke. Untuk apa rawa? Pemanfaatannya. Rawa bisa dimanfaatkan untuk tempat mencari ikan
dia berenang kemanapun mencari tempat-tempat untuk dia mencari makan. Ya. Di rawa-rawa banyak ya, ditemukan ikan-ikan, ya, sehingga rawa bisa digunakan untuk tempat mencari ikan. Yang kedua, tempat tumbuhnya pohon-pohon bakau untuk mencegah terjadinya abrasi, khususnya di pinggir pantai. Khawatirnya aliran ombak yang menuju ke daratan ini membuat terjadinya abrasi atau pengikisan tanah atau karang. Akhirnya ya, ditanamilah yang namanya pohon-pohon bakau, pohon-pohon mangrove, sehingga ketika air laut bertemu dengan daratan dihalangi oleh pohon-pohon bakau atau pohon-pohon mangrove, sehingga abrasi bisa dikurangi. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, kenampakan alam yang terakhir adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Ya. Sungai mengalir dari hulu atau pegunungan menuju ke hilir atau laut. Jadi sungai itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah, seperti halnya beberapa waktu lalu Mister ceritakan, ya, dari air dari gunung mengalir melalui sungai-sungai, ya, air mengalir melalui sungai sampailah dia di laut, seperti itu. Muara adalah tempat bertemunya atau tempat masuknya aliran air ke laut. Air itu dari sungai ya, mengalir terus masuklah ke muara. Ya, muara itu adalah pertemuan antara air laut dengan air sungai. Oke, Indonesia memiliki banyak sekali sungai besar-besar. Contohnya Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Pesanggerahan, dan lain-lain sebagainya. Banyak, ya, banyak sekali sungai besar yang ada di Indonesia. Pemanfaatannya pun berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk irigasi persawahan, seperti halnya tadi danau atau waduk digunakan untuk irigasi persawahan. Untuk beternak ikan biasanya menggunakan rambak dan lain-lain sebagainya. Untuk transportasi, ya, kalau sungai-sungai besar biasanya ada kapal-kapal yang digunakan untuk transportasi, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Karena sejak zaman dahulu kala pun memang sebelum ditemukannya kendaraan bermotor, orang menggunakan sungai sebagai sarana transportasi air. Selain itu digunakan juga untuk perdagangan. Nah, contohnya pasar apung. Ya, pasar apung ini adalah kegiatan ekonomi yang terjadi di atas sungai, makanya disebut pasar apung. Digunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga air. Bukan hanya tenaga surya, tenaga atom, tenaga nuklir, tapi air pun sungai pun bisa digunakan sebagai sarana untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, sungai juga digunakan untuk olahraga air, seperti tadi ada dayung, ada kano, ada juga renang. Oke, cukup sampai di sini. Materi yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa menyerap dengan sempurna. Mari kita berdoa semua agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali dalam bentuk kegiatan belajar tatap muka. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.